Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Seperti kalian lihat, yuk dibuka dulu pakai temanya halaman 117. Seperti yang kalian lihat, dalam tema halaman 117 ini ada percakapan tentang anak-anak yang sedang melaksanakan kegiatan pramuka. Nanti kalian bisa baca, tapi Bu Enggar akan ambil garis besarnya. Percakapan anak-anak ini mereka sedang menceritakan betapa menyenangkannya kegiatan pramuka. Dan si Siti pun juga berkata, wah ternyata kalau tangan diletakkan di dekat api unggun panas ya. Nah, Siti pun juga sedang berbicara tentang perpindahan panas. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di halaman 117. Oke, selanjutnya kita beralih ke halaman 118. Kita akan belajar tentang perpindahan kolor secara radiasi. Seperti yang Bu Enggar ceritakan waktu itu atau yang Bu Enggar jelaskan di Google Meet, bahwa perpindahan panas terdapat ada 3. Yang pertama adalah secara konveksi, secara konduksi, dan secara radiasi. Lah, terus perpindahan panas secara radiasi bagaimana ya Bu Enggar? Yuk akan Bu Enggar jelaskan. Seperti yang kalian tahu, bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi, dikarenakan udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantarkan secara konveksi. Karena apa? Karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara apapun. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan yang tidak menggunakan zat perantara apapun. Contohnya, jika kalian berada di luar ruangan atau berada di lapangan atau alam terbuka pada siang hari, kalian bisa merasakan panas matahari secara langsung kan, tanpa ada embel-embel perantara apapun. Contoh kedua adalah api unggun. Jika pada api unggun tangan kalian dekatkan di api unggun akan terasa panas, padahal kalian tidak menyentuh apinya. Lah, itu namanya adalah perpindahan kalor secara matahari. Sekarang kita melihat ke halaman 119. Ternyata di halaman 119 ada kolom kosong. Nah, untuk kolom kosong ini Bu Enggar jelaskan sedikit ya. Itu ada paragraf 1, 2, 3. Nah, hal-hal penting dari bacaan itu kalian bisa lihat di halaman 118. Kalian tinggal mencatat aja hal-hal penting apa saja yang terdapat pada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Seperti itu. Kalau di halaman 120 sudah mengerti ya, ini kan soal dan bacaannya sudah ada di halaman 118 tadi. Selanjutnya di halaman 121, ternyata di halaman 121 ini ada contoh anak yang mempraktekkan perpindahan panas secara radiasi. Anggap saja namanya adalah Tono. Si Tono ini sedang menyalakan lilin dan kemudian tangannya didekatkan di api yang berada di lilin, tapi nggak ditempelin ke dalam lilin loh ya, hanya didekatkan saja. Ternyata Tono sedang ternyata tangannya sudah merasakan panas. Jadi Tono sedang melaksanakan percobaan perpindahan panas secara radiasi. Untuk selanjutnya di halaman 122 ini soal yang terus kita beralih langsung ke pembelajaran 6 ke pembelajaran 6 di halaman 126. Wah, ada apa ya? Tara, ternyata di halaman 127 kita akan mengenal tari pedet dari Bali. Apa sih tari pedet dari Bali itu? Nah, seperti yang anak-anak ketahui, tari pedet merupakan salah satu tari tradisional yang sangat populer karena
lahirnya tari pedet berawal dari ritual. Nama ritualnya adalah sakral odalan di pura yang disebut dengan mamedet atau medet ya. Medet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Siddhakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bakar, sesajen, dan bunga. Jadi tari pedet ini adalah tari khas Bali yang cara penggunaannya membawakan beberapa sesajen seperti itu tadi yang Bengker jelaskan, seperti bakar-bakaran. Itu adalah tradisi dari Bali tersebut. Sedangkan tari pedet sendiri disepakati lahir pada tahun 1950 seperti ini, dan kalian juga bisa baca langsung di halaman 127 ya. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Sama seperti yang tadi di pembelajaran tema 5, ternyata di tema 6 juga ada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai hal-hal penting dari bacaan. Jadi seperti ini. Di halaman paragraf pertama, hal pentingnya apa? Hal pentingnya adalah itu tadi, asal-usul tari pedet, terus tari pedet itu berasal dari mana, seperti itu ya nak. Jadi setiap paragraf antara paragraf 1, 2, dan 3, dan 4 selalu mempunyai hal-hal penting. Kita beralih ke halaman 129. Halaman 129. Lah, halaman 129 ini sebenarnya hampir sama kayak halaman 128. Cuma ini bentuknya adalah peta pikiran, yaitu kalian bisa menulis misalnya paragraf 1 tadi seperti isinya tentang apa, paragraf 2 isinya tentang apa, 3 apa, 4 apa, seperti itu.